Ayo chat nih. Siapa tadi ngomong? Silakan di absen. Siapa pengurus kelasnya? Saya di absen dulu. Ada yang mau absen nggak nih? Ya tolong di absen. Kelas 12 nih siapa itunya? Pengurus kelasnya nggak ada. Sekretarisnya Pandemi. nggak ada. Pak, ini gimana absennya, manggil satu-satu atau gimana, Pak? Kamu yang punya ini absen siapa? Yang ya absen dipanggil satu-satu mulai dari awal. Di awal ya yang mengawali siapa, nama yang paling awal siapa? Nama yang paling awal siapa? Adam, Pak. Nah, iya. Dari Adam. Jadi kalau ada di situ jadi bisa nyaut. Ayo. Tapi ini ada 14 orang. Ada baru 13 orang. Nggak apa-apa. Seadanya aja dulu. Ayo. Ayo nunggu apa lagi? Ayo. Sudah belum? Ada ini enggak?
baterainya. Ayo. Jadi absen. Siapa lagi? Ayo. Siapa sih yang mau absen nih dari tadi? Mau jadi. Ya udah Pak, saya yang absen ya Pak. Iya ya. Adam ada Oh, nggak? Adam nggak ada. kalau ada di lewat Meta. Iya Pak. Aldo, Alia, Aldo ada nggak tuh? Alia ada nggak? Nggak ada. Lewat kalau nggak ada. Aurel ada nggak? Nggak. Bastian, Hadir. Chandeni, Hadir. Cecilia, Hadir. Dava ada nggak? Nggak ada ya. Dia, Askar, Hadir. Eve Daniela, Hadir. Gali ada nggak? Nggak ada. Ibra ada nggak? Indi ada nggak? Nggak ada. Jill Naomi, Hadir. Jona Belva nggak ada. Maria, Marzuki udah keluar. Melisa Hadir. ada. Meta hadir. Mediana ada. Nesya nggak ada. Patrick, Roren, Hadir. Safina. Roren ada. Safina, Hadir. Sandi ada. Nggak ada. Septiara, Ada yang masih apa genre ini. Safira ada. Suci nggak ada. Sabrina, Talita ada. Viola nggak ada. Vivi, Hadir. Wulan, Hadir. Wulan ada. Hadir. Winona, Hadir. Zandi ada. Nggak ada. Yang hadir ada 15 orang, Pak. 15 ya. Iya. Ya, baik.
mulai ya. Udah berapa orang berarti? Ada yang masuk lagi ya baru? Ya, baik. Tolong dibuka itunya. Kameranya dibuka. Buka dulu. Silakan. Kita buat dokumentasi ya. Ini hari ini yang apa namanya? Yang absen nih baru yang ada di latar background ya. Tapi nggak semua nih ya, karena kelamaan. Yang belum absen ya. Ini ada yang gambarnya yang baru, ada yang lama gitu ya. Apa? Ini setiap pembelajaran biar ditampilkan aja. Ayo dinyalain dulu. Ya, kita buat dokumentasi. Ya, saya pikir kenapa kalian diundang ke Google Meet ini ya untuk mengerjakan soal CIT ini. Mungkin perlu beberapa penjelasan. Kira-kira kalau nggak dijelaskan ada yang bisa nanti. Kalau ada yang bisa nanti bisa gantian ini menjelaskan dengan saya ya. Ayo dibuka dulu. Jill, Cecilia, Bastian, Askal, Melisa, Talita, Chatni, Yandi, Aldo. Ayo semuanya dibuka dulu. Ya. Ini ada yang di rumah semua apa ada yang di sekolah? Di rumah semua. Di rumah, Pak. Di rumah ya. Jandi, Sabrina, Aldo, Talita. Bapak bilang pokoknya kalau mau belajar harus bersiap-siap ya. Mungkin, Pak. Pakai seragam, kalau nggak punya seragam ya pakai baju yang ada di rumah yang sopan ya. Kemudian siapkan alat tulisnya ya. Hari ini pembelajaran tentang ready-made CIT ya. Ready-made CIT ini entah kalian udah paham belum nih, udah ada yang kenal CIT belum? Kalau ada yang kenal CIT boleh nanti kita sharing CIT. Atau jangan-jangan kepanjangan CIT di buku ada sebenarnya. Kalau kalian baca buku. Karena saya sih sebenarnya nggak mau ngatain yakin ya. Cuman saya agak yakin kalau kalian tuh belum tamat deh baca buku yang saya kasih. Ada yang udah tamat belum? Buku yang 2 jilid itu masih yang kelas 2 ya, yang kelas 12 enggak, yang kelas 11 aja. Ada yang udah tamat belum? Bukunya dibaca. Baik. Kalau ada coba tunjuk tangan. Saya kasih hadiah nih. Kalau ada yang tamat. Tinggal kirim ke Bapak rekeningnya, nanti Bapak kasih uang. Ya. Ada yang tamat nggak baca bukunya? Buku POPW jilid 1, jilid 2. Semester 1, semester 2. Siapa yang udah tamat? Ayo. Iya kan?
nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ngacung. Berarti nggak ada yang berani dikasih uang, nggak ada yang mau uang masalahnya. Padahal kamu itu udah mau lebih dari 12 bulan loh lockdown, maksud bukunya nggak ada yang dibaca. Kalau kamu baca semua tuh apa yang dijelaskan Pak Edi itu udah nggak ada artinya, bisa-bisa. Pak Edi jelasinnya itu aja sih, nggak ada yang jelasin yang lain. Gitu. Itu akibat dari apa? Karena seringnya membaca gitu. Jadi kalian kalau banyak membaca ya, baca buku-bukunya itu, jangan didiemin gitu, ya dibaca. Iya, CIT, ada yang tahu CIT? Ayo angkat tangan. Apa itu CIT? Ayo, kalau aviation sign call-nya CIT apa? Aviation sign call-nya CIT. Aviation sign call CIT. Lalu kalau waktu itu di travel saya ajarin sampai bosen. CIT, CIT, CAT. Apa ayo aviation sign call-nya? Ada yang tahu nggak? Aduh, kalau punya ilmu jangan diem aja. Siapa yang tahu? Kalita? Gracia? CAT, apa itu? Aviation sign call-nya? Aviation sign call. Oh, kalau nggak ngerti aviation sign call, apa nih? Ngomong apa lagi nih Bapak nih? Alfabetiknya apa? Dalam dunia penerbangan. CIT. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu sih? Ini mau belajar reservasi, ya, tiketing, masa nggak tahu? Di awal-awal itu kamu sama saya pasti suruh itu dulu sebelum kamu booking Amadeus atau booking yang lain. Apa? CIT apa? Gak ada yang tahu beneran nih. Masa lupa sih? Aviation sign call atau alfabetiknya dalam dunia penerbangan. Nah, oke. Kalau memang lupa, di remember lagi, diingatkan, di review lagi. Kalau A itu kan apa? Alpha kan? Kalau B Bravo. C berarti Charlie kan? Charlie, Alpha, Tango. Ini kalau ditanya aviation sign call-nya masih nggak tahu, udah diem semua sih. Jadi kalian tuh kalau nggak banyak baca, jadi apa yang ditahu? Jadi jangan diem mulu di rumah, baca buku, ya. Karena membaca itu, jadi tolong diperhatikan itu CIT. Sekarang kalau Bapak tanya CIT dalam pengertian CIT ini, kamu ini kalau nggak tahu ditulis ya. Jadi jangan ini CIT itu C-nya itu confidential, C-nya itu confidential, A-nya itu agent, T-nya itu tarif. Jadi CIT itu adalah confidential agent tarif. Confidential agent tarif. Confidential agent tarif. Ayo, ada yang tahu apa sih pengertiannya CIT itu? Winona, coba diulangi. CIT itu apa? Confidential agent tarif. Ya, confidential agent tarif. Gracia, diulangi. Confidential agent tarif, Pak. Cecil, diulangi.
Confidential agent tarif. Askal. Confidential agent tarif, Pak. Nah, udah nih. Vivi. Mana? Jill. Meta. Coba diulangi. Provinsial agent tarif, Pak. Apa? Apa Meta? Provinsial agent tarif. Confidential agent tarif. Ya. Aduh, nggak ada papan tulis yang mau nulis. Confidential agent tarif. Siapa yang tahu? Talita coba. Bahasa Inggrisnya lumayan. Confidential agent tarif itu pengertiannya apa? Pengertiannya aja dulu deh. Kalau ditanya definisinya nanti agak bingung. Ayo Talita. Apa artinya? Confidential agent tarif. Apa artinya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, nggak apa-apa, kurang tahu. Confidential artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya. Kalau agent tarif apa, Talita? Siapa yang baru masuk nih tadi? Galih ya nih. Galih kamu baru masuk, coba absen dulu tuh sama siapa tadi tuh. Gracia coba. Iya, Pak. Coba diartikan. Yang tadi. Tarif agen rahasia. Confidential agent tarif. Apa artinya? Tarif agen rahasia. Confidential. This document is confident. Confident itu percaya diri. Confidential itu rahasia. Confidential, rahasia. Agent tarif itu tarif agen, tarif biro. Jadi tarif agen, tarif perusahaan perjalanan yang confidential, yang rahasia. Kenapa sih confidential? Padahal ini nggak konfidensial. Ya, kalau dulu Bapak waktu ngawas ujian itu, kalau ujian nasional itu waktu sebelum daring ya, sebelum online itu bawa dokumen itu tulisan very confidential, sangat rahasia. Very confidential dia bilang katanya. Dokumen negara sangat rahasia. Ada lagi bahasa Inggris confidential. Ya, begitu Bapak sobek dokumen itu, udah nggak jadi lagi rahasia, tapi menjadi apa? Bocor, rahasia umum. Rahasia umum. Yang ada di hati kamu semua itu rahasia, hanya kamu yang tahu. Tapi kalau mulut kamu ember, kamu cerita sama orang lain, berarti sudah rahasia umum. Udah nggak jadi rahasia lagi. Nah, kok begitu sih Pak? Apa namanya? Agent tarif itu dikatakan rahasia. Iya, sebenarnya dia rahasianya perusahaan. Setiap tarif, setiap perusahaan itu beda-beda. Bagaimana cara mengolah land arrangement-nya itu beda-beda. Oleh karena itu sangat very confidential. Tetapi ketika dipublish menjadi umum. Yang dipublish itu
tentu beda dengan hasil quotation, perhitungan. Apa maksudnya? Tentu kalau hasil quotation, di situ akan lengkap jelas komponennya, item-item apa yang dihitung. Ketika dia muncul misalkan tarif Bali Tour dari Jakarta 2.500.000 termasuk penerbangan Lion PP pulang pergi. Kok bisa dia ngitung seperti itu? Travel apa nih misalnya Fakto Tour and Travel begitu. Nah, dia launching harga segitu. Tetapi agent lain nggak tahu. Dia nggak tahu dia nih dapat tiket pesawatnya berapa. Kemudian dia dapat tarif hotelnya berapa. Karena kontrak rate setiap perusahaan itu beda-beda. Kontrak rate saya Travel Gading Mas Tour dengan salah satu hotel di Bali beda dengan perusahaan seperti sekaliber Widaya Tour, Fakto, Anta Tour, beda. Mungkin kami Gading Mas Tour punya tarif untuk single deluxe atau misalkan twin atau double deluxe itu 800.000. Tetapi mereka bisa dapat harga 500.000. Ya. Apakah ini setiap travel tahu? Makanya disebut salah satunya konfidensial. Apa sih yang membuat harganya menjadi lebih murah? Nah itu tadi, ya. Biasanya yang menjadikan lebih murah itu karena volume, ya, volume daripada apa? Penjualannya yang luar biasa banyak. Sehingga apa? Sehingga setiap perusahaan memperoleh kepercayaan dengan tarif yang lebih murah. Ya. Jadi ini ibaratnya kontrak rate. Itu dari sisi akomodasi saja. Bagaimana dari sisi misalkan transportasi, dari sisi tiket penerbangan? Sama. Misalkan Gading Mas Tour dapat tiket harga normal. Ternyata dia dapat harga grup. Otomatis apa? Lebih didaktit lagi harganya, lebih rendah lagi. Ya. Ini yang terjadi perang tarif. Padahal yang menjadi konflik. Kenapa misalkan tadi si Fakto jual 2,5 juta, ternyata Widaya jual 2.300.000, kemudian ternyata ada yang jual lebih lagi hanya 2 juta. Kira-kira konsumen mau ambil yang mana? Kalau dari sudut of price point of view, dari tarif point of view, tarif yang lebih murah. Kamu aja ibaratnya kalau ada suatu promo ya tentang barang harganya miring, pasti udah cenderung ke sana. Tetapi apakah kamu melihat standarnya, kualitinya? Misalnya apa? Standarnya itu apakah yang 2 juta itu sama dengan standarnya yang 2.500.000 dan 2.300.000? Dari segi apa? Misalkan hotelnya levelnya bintang 4 atau bintang 3. Kemudian transportasi yang dipakai apa? Kemudian objeknya sama tidak? Yang paling penting lagi, apakah dia full board? Termasuk makan, minum, dan sebagainya. Oh, ternyata yang 2 juta itu turnya saja. Ketika sampai di restoran makan siang, makan malam, makan pagi, not included. Tidak termasuk. Otomatis yang terjadi, oh pantesan dia omit out, dia menghilangkan. Ya, menghilangkan. Jadi not exclude, ya, tidak included, excluded. Jadi untuk komponen-komponen seperti meals, otomatis tarifnya lebih murah. Kenapa? Mungkin yang ini beralasan kalau makan gak usah diseragamin karena setiap orang ada yang makannya pengen ini, makannya pengen itu. Jadi biarlah pilih ya masing-masing. Ya. Ya. Sebenarnya saya mau mengajarkan tentang perhitungan, tetapi ini dari istilah namanya saja itu membuat tafsir yang begitu banyak ya.
Bapak tahu yang gini-gini juga, tahu kan belajar karena membaca itu. Kalau kamu membaca itu, jangan-jangan kamu lebih tahu dari saya. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kita udah bicara CIT nih. Apa sih persyaratan CIT yang bagus, yang baik? Bagaimana persyaratannya? Sebenarnya saya nggak usah jelasin ini nih. Cari di buku. Ada. Supaya apa kamu baca saya gitu loh. Kalau saya jelasin melulu, buku tuh nggak dibaca. Ya, PR. Cari ya syarat-syarat CIT yang baik. Ya, ingat tuh ya. Cari. Terus nanti di-upload di Google Classroom. Kalau ada yang tahu sekarang boleh nih. Langsung saya nilai. Langsung aja pakai Lisa. Ya. Cari ya. Syarat-syarat CIT yang baik. Bukannya nggak mau jelasin ya, nanti nambah aja dari apa yang kamu dapat ya. Nah, sekarang masuk ke yang penting nih, nanti kita share dulu. Kalian sudah buka Google Classroom-nya belum? Sudah, Pak. Sudah. Ada apa di sana? Ada apa di Google Classroom? CIT, Pak. Terus apa lagi? Latihan, Pak. Latihan. Jadi ada soal latihan dan kunci jawabannya kan? Kalau nggak salah tentang Lombok gitu. Apa namanya? Suatu CIT tentang perhitungan quotation Lombok Timur, Lombok. Ya, nanti coba kita lihat di sini. Nah, kemudian Bapak kasih tugas kalian, kalau nggak salah tugasnya apa tuh? Bogor bukan? Atau yang lain. Nah itu kalian tinggal contoh dari situ. Tetapi ada hal yang harus dijelaskan di sini, ya. Makanya penting ini harus dijelaskan. Kali ini ada orangnya nggak nih? Udah absen belum? Sudah, Pak. Kamu udah absen belum? Tadi sama yang absen bilang dulu tuh. Oh, baru masuk kan? Coba dibuka kameranya kali. Kameranya dibuka. Jadi perhatikan ya, adab kalau kalian masuk, jadi harus ini dulu, jangan main masuk aja, kamu nggak dapat manfaat ya. Jadi sekali lagi Bapak ingin kalian belajar itu manfaat. Jadi apa yang dijelaskan ini masuk ya. Ya jadi itu. Jadi jangan kamu hanya mau join pelajaran Bapak, tapi kamu tinggalkan, kamu rugi nih, masa ini pelajaran kejuruan ya. Kalau ketika ada hal, apalagi ini penjelasan CIT ini penjelasan yang agak rumit dikit, kan sebenarnya enggak sulit sih ya. Oke, kita lihat filenya ya. Ya, kalau di sekolah lain itu kalau yang nggak buka nggak buka kamera itu dianggap alpha ya. Udah masuk belum? Belum ada ya? Oh, isinya siap-siap. Ada nggak? Ada, Ada, Pak. Pak, ada. Ada, Pak. Ada.
Iya. Nah, kita lihat soalnya dulu. Cuman nggak gede ini. Digedein. Ya. CIT. Ternyata Bapak tanya CIT udah ada di sini loh, confidential agency itu. Kalau ada yang kalian buka dulu udah bisa jawab. Udah. Ya. Jadi dalam quotation ini quotation minimal ya. Ini soalnya please set the quotation of agent tariff. A full day tour of East Lombok with the following condition. Nah, kira-kira kamu full day tour apa sih? Tour yang gimana? Nih, full day tour East Lombok berarti maksudnya gimana nih? Full day. 1 hari ya, Pak? Nah, full day itu tour di Lombok Timur full 1 hari. Yang namanya 1 hari itu gimana sih? 8 sampai 10 jam, Pak. Siapa sih? Siapa nih? Saya. Full day gimana full day? 8 sampai 10 jam. Trip 8. Iya. Full day tour. Jadi tour based on apa tuh namanya? Based on time. Nih Bastian. Wah, kamu nguap lagi nih. Enak banget rasanya itu. Aduh, kamu dekat situ ada kasur nggak tuh? Sama bantal. Waduh. Gimana Bastian? Tour based on time. Dibagi berapa? Ini ngulang-ngulang nih. Berdasarkan waktu tour itu? Bastian. Kurang tahu Pak, maaf Pak. Kenapa? Kurang tahu Pak, maaf. Iya gimana ini kamu nggak pernah nyatet, nggak pernah baca buku. Di jilid 1 coba ya gimana? Jadi kamu tuh paling enak jawabnya tuh nggak tahu mulu ini. Jadi kalau yang tahu saya doang percuma ini. Siapa yang tahu? Ada 2 ya, Pak? Ada beberapa, nggak apa-apa. Yang kamu tahu apa ya, Askal? Buka buku contekannya. Apa? Askal. Tour based on time. Yang setengah hari sama yang 1 hari ya, Pak? Yang half day tour. Half day. Half day. Half day tour. Kemudian apa lagi? One day tour. One day tour. Nah, di antara itu ada tuh tour yang lain. Escorting ya, Pak? Escorting bukan. Saya lupa. Tour based on time. Tour based on, berdasarkan waktu, lamanya waktu. Meta yang baru-baru datang di integrasi coba. Iya, Pak. Absen India dulu. hadir. Yang baru hadir siapa? Ayo, siapa lagi tadi si Aska udah sampaikan. Jadi berdasarkan based on time, half day dan full day. Ayo. Winona apa Winona tambahannya? Kita nggak pinter-pinter nih belajar. Ada yang tahu? Morning tour, Pak. Wah, ya bagus tuh sih morning tour, tetapi morning itu bagian dari half day tour.
Half day tour gimana Suci? Berapa lama tuh waktunya? Morning tournya atau half day tournya? Boleh. Kalau half day tournya 3 sampai 5 jam. Ya. Kalau yang morning tour biasanya dilakukan setelah makan pagi, terus selesainya sebelum jam 12 siang gitu. Iya. Oke. Kamu dari mana tuh referensinya? Dari Google. Dari Google. Oke. Nggak dari buku ya? Ada di buku Pak, tapi saya bukanya Google. Oke. Ya, itu bagian. Ini kalau Bapak jelasin ini nanti dicatat nggak nih? Jadi jadi setiap apa ada yang nih sekarang karena kita lagi belajar tentang ini, maka harus orang yang membuat mau penyusun, mau kompos suatu program tour, mau buat agent tarif, dia udah paham nih kalau ada full day. Nah, tapi kalau kita nggak paham ini full day apa, ini apa, waduh bingung juga nanti nih. Main bikin tur-tur nggak jelas. Jadi harus paham jenis-jenis turnya. Nah, tour itu dalam type of tour, jenis-jenis tour, bentuk-bentuk atau macam-macam itu banyak sekali. Jadi ada based on arrangement, based on time, based on number of participant, based on place, based on mode of transportation, macam-macam. Ya. Nah, itu ada di buku itu ya, salah satunya ya. Dan juga kalau nggak salah di kelas 11, coba lihat buku-bukunya di Google Classroom yang sebelumnya itu juga Bapak udah tanyakan. Nah, karena ini full day tour, maka Bapak sampaikan yang berdasarkan waktu, yang lainnya kalian ulang lagi ya, baca lagi. Jadi jangan nanti kayak Bastian ya, Bastian tulis ya, jangan sampai ngomong nggak tahu lagi. Jadi kamu kalau ditanya itu nanti kalau sama asesor nggak tahu itu nanti gurunya ini nggak pernah ngajarin gitu ya. Udah dikasih buku juga sebagai bagian dari pembelajaran, nggak dibaca nggak bakalan tahu kalau nggak dibaca bukunya. Makanya kan tadi kalau Bapak bilang siapa yang sudah habis hatam bukunya itu, wah langsung Bapak senang banget, pasti Bapak kasih hadiah. Apalagi kalau kalian semua buku yang kami share itu kamu sudah baca, hadiahnya lebih besar kembali. Karena apa? Ya gimana ya, kamu itu mau pinter kalau nggak baca buku itu hanya dari Google, gimana ceritanya gitu. Ya, Bapak ini lebih banyak baca bukunya karena Bapak lebih tua dari kalian ya. Tapi kalau kalian lebih banyak baca buku, mungkin bisa lebih. Nah, itu deh. Kembali lagi. Jadi based on time, based on duration atau waktu, pelaksanaan waktu. Jadi tour itu dibagi atas yang pertama half day. Half day ini operationnya 3 sampai dengan 5 jam. Bahkan bisa lebih, bisa 6 jam. Kenapa? Karena perhitungannya kalau full day 12 jam, otomatis half day-nya 6 jam. Nah, tapi dia familiar di antara 3 sampai dengan 5 half day. Nah, half day ini dibagi-bagi. Ada yang disebut dengan morning yang tadi Suci bilang. Ya, Suci bilang. Morning tour, ada yang kemudian afternoon tour, ya. Kemudian ada yang namanya evening tour, ada yang namanya night tour. Ada 4 tuh. Nah, setelah itu yang berdasarkan durasi ini, apa nggak jelaskan, kalau jelaskan kelamaan. Jadi kalau misalnya morning, contohnya saya jelaskan aja. Morning start from morning. Ada yang start after breakfast and finish before lunch. Morning seperti itu. Tapi nggak selamanya seperti itu.
Ya. Ada yang bahkan start before breakfast and finish by the end of brunch. Ya. Jadi banyak referensinya. Contohnya apa? Contohnya yang kayak gini adalah sunrise tour. Kamu mau sama sunrise, kamu mau makan dulu jam 7, kamu mau lihat sunrise apa? Sunrise tour itu bagian dari morning. Kamu morning tour, kamu baru sarapan jam 8, turnya sunrise. Logikanya gimana kamu? Sedangkan sunrise itu dilihat antara jam 6. Iya kan? Kamu breakfast. Breakfast itu dimulai dari, ada yang mulainya breakfast itu sama dengan ketika fasting months, yaitu apa? Nah, dimulainya jam 4. Ya, kayak orang sahur gitu ya. Nah, boleh tuh. Kalau kamu mau bikin morning tour, makanya kebanyakan lunchbox. Ya. Atau makannya yang modelnya seperti yang light meals, makanan yang ringan, makanan seperti kanape, roti-roti tangkap gitu. Kanape itu roti yang cocok satu tangkapan mulut tuh, namanya kanape. Jadi seperti itu. Kalau mau lihat sunrise tentu sebelum subuh. Bahkan coba kamu lihat kalau ke Bromo itu mau lihat sunrise morning tour itu udah jam in the middle of the night, tengah malam itu udah bersiap-siap. Ya. Bersiap-siap itu untuk morning. Ya. Jadi harus tahu. Nah, morning ini biasanya morning ini adalah tur-tur yang sifatnya heritage, museum. Nah, atau yang sifatnya traditional market to morning. Tuh, makanya kalau kamu bikin morning tour, lihat dulu objeknya apa. Kalau morning tour dicari, lihatnya objeknya objek malam. Nggak salah, itu diambil. Makanya seorang komposer, seorang programmer itu harus tahu, seorang tour planner harus tahu nih jenis turnya apa. Makanya Bapak tanya ini loh, kamu nanti tuh nyusun paket nggak ngerti jenis turnya, aduh orang ketawa nanti ini paket apa yang disusun. Jadi kita harus paham ini kalau kita ditanya orang. Ya, setelah half day tadi dengan 4 jenisnya, bisa aja jenisnya lebih banyak nih kalau baca referensi lain. Tapi itu Bapak kasih itu aja. Apalagi bawahnya itu adalah moderate tour. Moderate tour itu tour pertengahan, yaitu tidak half day, tidak full day, yaitu 6 sampai dengan 7 jam. Mau ada seperti itu, biasanya half day plus. Ya, moderate. More than half day, less than full day, yaitu 6 sampai dengan 7 jam. Tur-tur ini adalah without excluded lunch, tanpa lunch. Makanya disebut ini adalah brief trip, tur yang singkat. Tur singkat ini. Biasanya dipadukan dengan kegiatan transfer in, transfer out. Nah itu, ini tur-turnya brief, pendek, short ya, short time. Nah kemudian setelah moderate tour ya, itu ada namanya full day. Full day seperti tadi si Gracia ngomong apa, full day. Full day itu artinya full, keseluruhan waktu. Nah, keseluruhan waktu dalam tour itu start biasanya antara X hours, mulai dari 8 jam till hard hours, yaitu 12 hours. Jadi 8 to 12 hours. Jadi 8 sampai dengan 12 jam itu adalah heavy program. Jadi ketika start in the morning dengan 6 o'clock will be in the 6 o'clock in the PM, post meridian. 6 o'clock AM to 6 o'clock PM. Jadi 12 jam.
Karena waktu tur ini dikatakan adalah daylight. Ya. Kenapa daylight? Karena waktu jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini waktu mata bisa melihat tanpa pertolongan lampu, yaitu dengan cahaya matahari, cahaya dari bumi. Makanya disebut dengan daylight. Jadi waktu tur itu daylight. Kok ada Pak tur itu bukan tur lagi kalau kamu misalkan pergi ke Bandung, turnya itu siang, daylight. Kamu perjalanannya sampainya jam 11 malam itu bukan tur, on board. Ya, waktu kita tur kita 15 jam, 14 jam. Sebenarnya turnya ya 12 jam itu yang daylight. Itu pun udah dipotong dengan on board. Nah, yang ketiga itu, yang keempat, yang terakhir adalah multiple day. Multiple day. Multiple day itu apa? Tour yang lebih more than one day. More than one day atau multiple day. Tour yang lebih dari satu hari. Dalam istilah-istilah semua ini ada orang perkenalkan dalam kegiatan tour dalam penyelenggaraan travel agent, ada yang disebut dengan excursion atau pelayanan ekskursi. Excursion atau pelayanan ekskursi. Apa itu excursion? Excursion itu lebih kepada full day. Jelas ya? Kamu pelajaran kamu sekarang adanya udah hitungan, quotation, udah nggak lagi belajar kayak gini. Ya, kalau Bapak jelaskan ini udah terlambat. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian enggak. Hanya itu, kalau jelaskan yang lain lagi kelamaan. Ya. Jelas, ada pertanyaan? Jelas ya? Bastian, jelas nggak? Hah? Oke. Saya pikir jelas ya. Nggak nyaut tuh. Ada yang nggak jelas? Silakan ditanyakan. Ini berdasarkan waktu. Ya. Yang lain entar dulu ya, kita tidak jelaskan yang lainnya. Ini dulu deh. Karena di sini dibilang full day. Oke, kembali lagi ke sini. Bisa dilihat nih? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi dalam CIT ini ada beberapa komponen. Nah, ini CIT-nya full day. Apa sih yang membedakan full day dengan multiple day? More than one day? Apa, ayo? Apa? Apa yang membedakan full day dengan multiple day? Full day 1 hari. Kalau multiple day lebih dari 1 hari. Iya, itu dari harinya. Dari segi yang lain yang membedakan apa? Dalam perhitungan. Dalam hal komponen. Atau dalam hal fasilitas boleh. Ayo, siapa yang tahu? Winona? Tahu nggak? Ini yang lain mana nih? Apa ayo? Dava? Tadi tambahannya? Apa yang membedakan? Apa? Ayo Askal, apa yang bedain full day dengan multiple day? Akomodasinya ya Pak? Iya, bagus. Jadi akomodasinya pada prinsipnya ya, untuk full day dengan multiple day itu pelayanan, fasilitas, jasa kegiatannya itu komponen yang digunakan hampir sama.
bedanya adalah yaitu tadi yang disebutkan. Jadi mereka untuk yang multiple day itu ada tambahannya, yaitu penggunaan akomodasi, ya, penggunaan hotel, ya. Dia perlu menginap karena lebih dari 24 jam. Orang kalau udah tur 12 jam, kemudian dia nggak pulang on board, kemudian lebih dari 15-18 jam, maka dia butuh nginap. Pak, kita nginap di hotel roda 6. Contohnya nginep di bus. Bisa nggak? Bisa. Contohnya adalah kalau perjalanan kamu dari Jakarta ke Bali. Kalau kamu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, sekarang udah lebih cepat. Jangan-jangan ke Bali juga udah. Dulu perjalanan saya kalau saya pulang atau berangkat kerja dulu dari Jakarta ke Mataram, ke Lombok itu adalah 2 hari 2 malam. Jadi saya karena nggak tur, namanya transfer saja. Di mana saya tidur? Di hotel roda 6. Di hotel roda 6 itu di bus maksudnya ya. Makanya busnya dibuat senyaman mungkin untuk bisa tidur. Atau pindah ke kapal ya, kapal apa tuh? Kapal feri ya. Masuk ke kapal feri yang agak lama, kapal feri penyeberangan dari Lembar ke Padang Bay. Padang Bay ke Lembar itu bisa 5 sampai dengan 8 jam, itu agak lama. Tetapi kalau hanya nyebrang dari Ketapang Gilimanuk itu hanya 1 jam. Bahkan hanya setengah jam atau 45 menit. Nah itu ya. Kenapa Bapak tanya lagi ini? Ya ini penting yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada beberapa tarif komponen. Perhatikan, jadi ada transportation cost. Kamu jangan lihat kok ini motor coach, bus atau small motor L300 harganya murah ya. Ini karena pakai contoh masih harga lama, ini waktu Bapak kerja awal-awal ya tahun 95-96. Ini harganya ya murah memang. Kemudian di sini ada driver fee, parking fee ya. Kemudian ada admission fee, objek wisata. Di sini ada dibagi-bagi makam Selaparang. Kemudian ada Lemor, Teti Batu, Otakoko. Ini air terjun ya. Kemudian ada tarif entrance fee, entrance car. Kemudian ada ini juga objek masuknya murah ya, masih 200 perak, 300, bahkan ada yang 100 perak. Local guide fee dulu masih murah, kenapa? Gaji kita juga cuma 40.000 ya. Enggak, 80.000, gaji kita dulu 80.000. Jadi makan itu bisa 300 perak, 400 perak. Jadi kalau objek wisata murah wajar ya, bahkan gratis gitu. Ini lokal guide 2.500 per 3 pack, ada yang 3.000 per 5 pack. Lunch, ini makan siang ada yang 9.000 ya, di restoran tuh udah 9.000. Nah, sekarang makan siang 9.000 itu bukan makan siang kali, nasi uduk apa. Kemudian di sini gratitude ini sama dengan terus dia bilang sini makan siang 9.000 dengan FOC. Nah ini istilah-istilah gini nih kalian harus paham nih. FOC itu apa? Free of charge atau complimentary. Free of charge atau complimentary. Ada yang tahu nggak FOC? Atau complimentary? Complimentary, FOC, free of charge. Artinya apa? FOC itu apa sih? FOC, free of charge. Artinya apa? Free bebas. Ayo apa? Bebas biaya.
Bebas biaya, Pak. Apa? Apa free of charge? Bebas Guys? biaya. Bebas biaya, Pak. Iya, bebas biaya. Ya, sekarang. Bebas biaya, free of charge, komplimen atau complimentary itu namanya ya. Jadi kalau harus paham ini kalau artinya. Jadi artinya apa tuh kalau misalnya tadi di sini FOC for guide with pack more than of begin 15 packs. Siapa yang bisa terjemahin? Maksudnya apa nih? FOC or for guide with pack more than or begins 15 packs. Apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Pengertiannya apa? Bebas biaya bagi pemandu dengan packs lebih dari atau mulai dari 15 packs. Iya. Jadi pengertiannya pemandu itu guide saya kalau bawa rombongan guide saya nih makannya komplimen FOC gratis kalau bawa turis more than lebih dari 15, lebih dari 15 atau begins atau 15 orang deh. Kalau more than 15 berapa orang berarti? Lebih dari 15 orang. Iya, lebih dari 15 orang berarti berapa jumlahnya? Gampang ya, gampang kok. Lebih dari 15 orang, berarti jumlahnya berapa? Kalau dikatakan lebih. Di atas dari 15 orang, Pak. Iya, berapa? 16, 17. Nah, 16 ke atas. Jadi, apa? 16 up. 16, 17, 18, terus tuh lebih. Ya. Nah, itu gratis. Loh, Pak, kalau dia in every, jadi kalau begin ini ada dua pengertiannya, more than. Kalau nanti kamu bilangnya FOC more than 15, berarti kalau masih 15 jangan ya. Karena more than ya, more than lebih kan, more than lebih. Berarti kalau jumlah packnya 17, 16 boleh, guide-nya gratis satu untuk makan siang. Tapi kalau Bapak bilang start atau begin 15, nah berarti kalau 15 atau mulai 15, apa namanya? Kita dapat gratis. Kalau misalnya 15 ups, belum dapat. Up to 15, up to atas. Berarti kalau masih 15 nggak dapat. Berarti dapatnya sama yang more than. Jadi more than sama dengan up. Nah, kalau misalnya ada pengertian lagi in every 15. Ini ditulis ya, dipahami ya. Ini istilah ini kadang-kadang muncul. In every 15 artinya apa tuh? In every. Di setiap 15 artinya kelipatan. In every 15, setiap kelipatan 15 will be FOC 1 packs. Berarti setiap kelipatan 15 dapat FOC 1 orang. Nah, kalau gitu 30, 32, 35, 45 berapa kelipatan tuh? Nah, kalau misalnya kamu bawa 46 orang, 47 orang, berarti kamu dapat berapa FOC-nya? Kalau bawa 47 orang, berapa FOC-nya? In every
47. In every 47, how many pack will be FOC? 3 packs. 3, ya. Ya, 3 orang karena tadi dia in every 15. Dengan total tadi 46, 47. Ya. Ini harus dipahami ya gitu ya. Artinya kalau kamu dapat 3 orang, kamu bawa pack 47 orang, berapa yang kamu bayar? Restorannya 47 dikurang 3, berarti bayarnya 44. 44 orang. Kalau kamu bayar 47 nggak apa-apa sih. Nah, cuman kamu yang sayang kenapa ada FOC tapi nggak diambil. Lumayan tuh. Ya. Kalau di sini gratis, berarti kamu punya namanya tuh cash flow, operational cash flow guide-nya nggak berkurang. Jadi, oh kok ada lebih, oh ternyata ada, kami dapat komisi atau FOC di sini. Makanya orang banyak yang mau jadi guide karena jadi guide itu mendampingi turis, udah dibayarin, mana-mana makan di hotel mewah, naik apa free. Ya. Wah ini perhitungannya gimana Pak? Nah ini perhitungannya ini, CIT ini. Ya, perhitungannya dengan CIT ini. Makanya harus paham perhitungan CIT ini. Kemudian refreshment. Nah, kalau gratitude ini adalah apa namanya waiter tip, pengertian lainnya. Waiter tip ini misalkan 1 sampai dengan 6 orang itu tipnya 2.500. Kalau dia melayani 7 sampai 14 orang maka tipnya 5.000. Kalau dia melayani 15 up lebih dari 15 orang maka dia tipnya 7.500. Pak sekarang no tipping. Iya, nggak apa, no tipping sekarang. Ya. Tapi kalau biasanya di dunia pariwisata tip masih berlaku biasanya untuk waiter ya, waitress dan sebagainya. Boleh iya, boleh enggak. Ya. Nah ini saya alami dulu waktu saya kerja di hotel melayani tamu. Biasanya tuh keep your change misalnya. Dia bilang this is your change, sir. Ini kembaliannya. Terus dia bilang keep the change please atau this for you. Keep the change artinya itu kalau keep the change ambil aja udah. Walaupun saya terima mungkin hanya 600 perak, 6.000 perak atau 10.000 perak. Ya. Di airline juga gitu. Kadang-kadang saya pernah melayani tiket penumpang waktu itu, begitu kita layani, terusnya dia kasih uang 50.000 atau berapa. Sebaiknya tidak diterima sih, tapi ya rata-rata kalau diterima uangnya dikumpul nanti buat makan-makan. Paling itu. Tapi ada orang kalau sekarang uang servis dikumpulkan, nanti itu jadi uang servis. Setiap ini uang servisnya berbeda-beda. Tapi banyak orang yang, orang aku yang dikasih masuk kantong sendiri. Ya. Nah, pejabat-pejabat nih. Kasih masuk makanya cepat kaya ya. Masuk kantong sendiri. Ya, ketahuan gratitude akhirnya. Jadi kalau orang dapat gratitude nanti bisa ditahan KPK. Tour guide, miscellaneous cost nih biaya tak terduga. Ada markup. Markup ini adalah sama dengan surcharge, ya 15%. Agency commission 7%. Quote in US dollar dulu US dollarnya
ini 5.000. Ya, saya pernah dulu US dollarnya cuma 1.000 berapa ya. Masih murah sekali. Ya sekarang mana nggak ada. Berapa? 14.000, 15.000 US dollar. Waduh, mahal sekali ya. Nggak apa-apa, kita ngitung contoh dari ini, itu ya soalnya ya. Nah, kemudian kita lihat contoh jawabannya. Nah, jadi contoh jawabannya gimana caranya? Ini nggak bisa 2 jendela ya? Kelihatan nggak nih? Enggak ya? Kita tahu bahwa ini contoh ya. Aduh, kok bisa gini? Untuk PC itu private car ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, PC itu harganya full day 150.000 ya. Nah, dalam tour yang namanya PC private car itu how many people in accommodate in the car, in the vehicle, yaitu 1 sampai dengan 3 orang. Nah, ternyata yang kita layani ini wisatawannya hanya 1. Jadi berapa dong dia bayar transportasinya? Berarti 150.000 dibagi 1 ya, 150.000 di sini. Ya. Nah, kalau ini yang PC yang 2 masih harga 150.000, tapi karena dia PC-nya 2 sampai 3, jadi 2 sama 3 orang dihitung sama. Berarti 150.000 dibagi 2 yaitu 75. Tapi kalau one PC-nya masih digunakan yang 3, berarti 150.000 bagi 3. Berapa tuh? Seperti itu. Kemudian L300 dan seterusnya. Paham nggak nih? Bingung? Halo? Paham nggak? Itu baru transportasi ya. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian untuk driver tip, kita lihat kamu lihat soal aja deh ya. Soalnya kamu lihat ya. Ini kita lihat kunci jawabannya. Jadi kalau misalkan yang L300 dibaginya ini pembaginya yang ini ya, yang paling apa? Yang minimum accommodated in vehicle. Jadi 4 sampai dengan 6 berarti pembaginya 4, 7 sampai dengan 9 pembaginya 7, 10 dengan 14 pembaginya 10 dan seterusnya. Jelas ini jelas? Untuk transportasi. Perhitungannya begitu. Halo. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Driver tip. Nah, driver tip lihat dulu harga tarif drivernya kok ininya hilang. Sorry banget. Nah. Driver tip ini PC 7.500, L300 7.500, kemudian Bison 10.000. Gimana nih cara perhitungannya? Cara perhitungannya driver tip berarti ini 7.500 bagi 1, ini 7.500 bagi 2. Ini lihat L300 harganya berapa? 7.500 juga. Kalau 7.500 berarti dibagi 4, maka hasilnya ini. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, kalau Bapak ceritain jelasin ini satu-satu, nggak ngerti lah, kamu udah pinter matematika, gampang. Kita dalam tur itu hanya tambah, bagi, kurang.
tambah bagi kurang sama persentase aja gitu, sama perhitungan desimal, perhitungan persentase. Jadi kalian pahami. Nah, kenapa sih Pak yang ini dibagi nih? Karena ini biaya fix. Ya, biaya fix itu biaya tetap. Biaya tetap yang tidak berubah sehingga dibagi dengan jumlah X. Nah, kalau admission seperti makam selaparang, lemur, teti batu, otak kokok ini adalah biaya apa namanya? Dalam tur itu ada biaya apa aja? Aldo baru kelihatan. Aldo, dalam tur ada Dari tadi, Pak. jenis apa? Ada sifat daripada biaya. Aldo, coba kamu sebutkan sifat biaya apa aja? Sifat biayanya, Pak. Yes. Ada kendaraan, ada penginapan. Bukan Aldo, Kang. Kalau itu komponennya, Komponen. itu sifat biaya. Tadi Bapak sebut ada ini masuk biaya apa? Misalnya yang Bapak bilang tadi ada kendaraan. Kendaraan itu masuk biaya apa? Termasuk biaya apa? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Lupa. Siapa yang tahu? Sifat biaya. Tadi Bapak sebut kan? Sifat biaya ada 2. Bisa lebih dari itu, tapi nggak usah lah yang susah-susah. Yang 2 ini aja. Jadi dalam menghitung tur itu, kalau sifat biaya ini nggak bisa dibedakan, maka perhitungannya salah. Bisa salah. Apa namanya? Ada yang sifat biaya termasuk dalam fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap. Yang kedua adalah variable cost. Apa yang masuk dalam fixed cost? Biaya yang benar-benar harganya sendiri ya, Pak? Fixed cost itu biaya tetap, ya, biaya yang tidak berubah. Iya, tidak berubah, yang benar-benar segitu. Ya, jadi sesuai dengan tarif. Yang kedua, variable cost. Apa itu variable cost? Perkiraan biaya, Bang. Variable cost. Variable cost itu biaya yang dapat berubah. Ya, sesuai dengan jumlah peserta. Oleh karena itu, objek wisata ODTW termasuk biaya variabel. Kenapa? Semakin banyak orangnya yang apa? Yang ikut tur, maka kita bayar untuk masuk objek wisata semakin besar. Contohnya, apakah sama orang yang bawa wisatawan 10 dengan 20 orang bayar ke objek wisata? Beda. Bawa orang ke Taman Mini 20 orang. Tentu akan lebih mahal daripada orang yang bawa wisatawan ke Taman Mini 10 orang. Nah, ini disebut dengan biaya variabel. Variabel ini tergantung dengan jumlah peserta. Semakin banyak maka semakin besar. Paham ya? Paham nggak nih? Ya, karena ini harus dipahami karena apa? Karena memang dalam perhitungan tur harus paham. Saya pikir kalian udah pernah hitung tur ya. Di kelas 11 itu udah Bapak kasih soal-soal ya. Jadi kenapa ini seperti ini? Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian biaya entrance car, kalau entrance car ini bisa dibagi ya, makanya ini. Kemudian local guide.
Nah, local guide, bagaimana perhitungannya? Local guide itu per 3 orang. Nah, kalau per 3 orang seperti apa? Misalnya local guide makam Selaparang berapa tuh local guide makam Selaparang? Local guide makam Selaparang 2.500 ya per 3 orang. Berarti ya kalau 1 orang 2.500 dibebankan. Kalau 3 orang ya ini dibagi 2. Kan ini 2 apa dengan 3 kan. Kalau 4 sampai dengan 6 orang, bagaimana cara perhitungannya? Nah, biaya per 3 orang itu 2.500. Nah, yang diambil di sini adalah maksimumnya. Maksimumnya ini kan 4 perhitungan CIT ini 4 sampai dengan 6 orang. Jadi 6 dibagi 3. Ya, karena tadi perhitungannya 2.500 per 3 orang. Nah, 6 dibagi 3 itu berapa? Berapa 6 bagi 3? 2. Kemudian 2 dikali harganya. Berapa jadi? 5.000. Jadi 2.500 dikali 5.000. Kemudian 5.000 dibagi 4. Berapa 5.000 dibagi 4? 1.250. Jadi gitu ya. Kalau ini 9 bagi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Pak, kok ada yang dibagi enggak seperti ini 14. 14 dibagi 3 berapa? Misalkan 14 bagi 3 itu berapa sih? Kalau 15 bagi 3 kan 5 ya? Iya enggak? Kalau 14 bagi 3 berapa? 4 lebih ya? $4,2 Pak. Nah, manusia itu kan nggak bisa dipotong. Makanya kalau 4,2 dibulatkan jadi 5. Ya, kemudian 5 dikali 2.500. 5 dikali 2.500 adalah 25.000. Nah, yang betul nggak? 5 dikali 2.500 berapa? 25.000. 12.500. Ya, betul nggak? Halo. 5 dikali 2.500, 12.500. Nah, 12.500 dibagi 10. Maka dia 1.250. Jelas? Halo? Jelas nggak nih untuk perhitungan guide? Jelas Pak. Jelas ya, ini perhitungan guide seperti itu ya perhitungannya. Kemudian masuk ke perhitungan makan siang. Makan siang. Lopo makan siangnya tadi berapa? 9.000 ya? Kok kenapa Pak yang 1 orang kok makan siangnya 18.000? Bukan 9.000? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Karena kan dia belum, guide-nya masih bayar kan? Makanya biaya makan siang guide ditanggung oleh wisatawan, yaitu 9 tambah 1 ditambah 1 bagi 1. 1 ditambah 1 bagi 1. Nah, 1 di sini 9.000 ditambah 9.000 dibagi 1. Jadi 18.000 bagi 1 berapa? 18.000. Nah,
Oh, yang kedua 13.500 Pak. Ya, ini berarti 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi gimana? 2 ditambah 1, 3 kan? 3 dikali 9.000, 27.000 kan? Iya, iya nggak? Iya. Iya, Pak. 27.000. 27.000 dibagi 2 berapa? 13.500. Terus gitu ya. Nah, baru di sini di tarif yang 15 begin start yang Bapak tadi jelaskan, ada in every macam-macam. Tetap 9.000. Karena apa? Karena guide-nya sudah gratis. Ya. Jadi nggak usah lagi dimasukkan ke biaya apa tuh? Ke biaya wisatawan, jadi kemahalan. Replacement ini sama semua. Replacement. Loh Pak, kan replacement ya sebenarnya replacement itu nggak terlalu ini ya. Bisa saja replacement itu pakai perhitungan lunch. Ya. Tapi biasanya ini wisatawan tidak guide tidak banyak menuntut untuk refreshment. Wah, kalau semuanya dibebanin jadi mahal. Tapi guide wajib dapat makan. Kenapa guide nggak pakai refreshment? Karena guide biasanya di setiap restoran dia dapat refreshment biasanya. Ya. Jadi dia udah nggak usah lagi dihitung. Kalau mau dihitung boleh nggak Pak? Boleh aja, cuman kamu punya tur bengkak. Semuanya dihitung ke guide. Nah, miscellaneous cost tinggal dibagi saja. Nah, sekarang total cost ya udah nih kan karena pakai Excel Bapak tinggal disorot aja. Akhirnya untuk satu orang nih biaya turnya adalah untuk es Lombok 239.900. Kemudian Bapak menginginkan keuntungan 15%, berarti 15% dikali 239.900 yaitu berapa? Ya itu tinggal ini aja kurang ini. Ya, tinggal ditambah saja, ditambah yaitu 275.885. Nah, kalau komisi gimana hitungannya? Komisi hitungannya 100 diambil 7, berarti 93. Ya. Berarti 100 dikali 275.885 dibagi 93. 93 dapat dari mana, Pak? 100 diambil 7, 93. Jadi 100 itu adalah harga produk, jadi nggak ganggu yang lain. Kemudian dibagi 5.000 yaitu $59.33. Karena dia di bawah dari 5 maka masukannya karena dalam dolar masih ada sen. Biasanya sih ini bulat aja langsung jadi 60. Tapi kalau mau round up-nya nggak terlalu besar jadi 59,50 sen. Dan seterusnya. Ya. Jadi ini perhitungannya. Oke. Iya Bapak, penjelasan ini kalau di kelas pakai aplikasi lain mungkin bisa dihitung-hitung lebih ini ya. Tapi kamu coba juga untuk menelaah ya. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Ya. Jadi secara umum seperti itu hitungannya, dan CIT yang baik adalah harganya makin volumenya makin banyak makin turun. Jadi ini harga jualnya kalau jumlah pack-nya 20 sampai 24 orang makin murah yaitu 38.055 perak. Nah, di dolar itu 7,60 sen. Atau bisa aja kalau lebih dari 5 nih masuknya jadi 8 sen, tapi karena ini dibulatkan, ada yang round up, ada yang rounded.
Polondit itu aja pembulatan yang nggak terlalu inilah signifikan. Tapi yang jelas tur makin banyak ininya dia makin turun harganya. Ya, makin banyak peserta. Oke. Bapak kira cukup untuk penjelasan ini. Ya, kurang lebih Bapak menjelaskan ya nggak sempurna karena medianya nggak ada kombinasi yang lain ya, kebanyakan ngomong gini ya, tapi setidaknya kalian udah dikasih ini contohnya, ininya gitu. Nah, sekarang kalian dikasih tugas, nah itu silakan coba dikerjakan ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Sebenarnya tinggal kalian sekarang bagaimana mempraktekkan pembuatan CIT untuk yang sesuai dengan soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Gitu. Isi di formnya itu bisa kalian buat aja di Excel gitu. Kalau pakai Excel itu bisa lebih cepat kerjainnya. Kalau enggak manual bisa. Isi manual, dipoto boleh, mau dibuat dengan Excel boleh, nanti filenya tinggal dikirim. Any question, ada pertanyaan? Kalau enggak, cukup. Masih bingung? Kalau bingung itu karena belum dikerjain, tapi kalau udah dikerjain tidak bingung. Sudah ada contohnya, jadi tinggal ditelaah, ditelaah lagi. Ya. Yang hati-hati dalam perhitungan tour guide dan guide lokal dan apa tadi? Untuk perhitungan lunch ya, makan siangnya. Ya, untuk perhitungan meals tadi. Ya. Turnya masih full day ya, belum multiple. Kalau multiple nanti kita ada tarif apa tuh? Hotelnya. Belum, nanti kalau multiple. Pak, kalau perhitungan tarif hotel gimana? Nanti ada lagi ya. Biasanya kalau tour itu selalu menyebutkan twin sharing, yaitu double. Jadi kalau misalnya ada yang di kamar single, nanti ada namanya single supplement. Ya. Oh, kalau kita ada yang triple Pak atau quarter, ada juga perhitungan kayak gitu. Karena harga kamar dihitung dari berapa orang yang okupansi yang menempati kamar itu, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka akan beda. Sedangkan harga kamarnya 1, misalnya harga kamar double, itu harga kamarnya 500.000, diisi 2 orang, bukan berarti setiap orang bayarnya 500.000. Nah, itu dibagi 2, seperti itu ya. Oh Pak, harganya 500.000 tapi diisi 4 orang, berarti harga kamarnya dibagi 4, lebih murah lagi. Bagaimana Pak dengan harga kamar tapi homestay diisi 1 kelas? Nah, itu hitungannya bukan berapa harga homestay-nya dibagi berapa orang. Ini biasanya namanya tarif per pax namanya. Artinya tarif full board per pax, biasanya sudah termasuk harga kamar ya, seperti itu. Sebenarnya perhitungan ini macam-macam model-model dan jenisnya, tetapi dengan memahami yang perhitungan CIT ini setidaknya bisa menjadi kombinasi untuk menjelaskan perhitungan-perhitungan. Oke, itu yang mungkin Bapak bisa jelaskan. Masih banyak, Bapak masih banyak mungkin kelemahan-kelemahan apabila salah penafsiran, tapi nanti bisa ditanyakan lagi. Ya, jelas ya? Apalagi yang mungkin baru masuk ya, yang baru masuk ini. Meta berapa orang yang baru masuk? Silakan dibuka lagi, kita buka kameranya. Kalau dalam penjelasan mungkin boleh kita buat dokumentasi. Atau mungkin nanti kalau Bapak kuat bandwidth-nya ya, nanti Bapak masuk di YouTube Bapak ya, nanti bisa diputar ulang gitu ya.
Tapi ini kayaknya lebih dari sejam deh. Aduh, mabok ini. Berapa giga gitu, lama misalnya. Ya. Ada pertanyaan? Ayo. Tidak? Cukup ya? Ya, kita kalau nggak salah sampai jam 10 sekian. Nanti silakan kalian kerjakan. Itu diberi waktu sampai jam berapa? Jam 15 ya. Nah, kalau tidak kelar jam 15 mungkin bisa sampai berikutnya. Tapi ingat ya, kalau dalam penghitungan tur itu jangan sebisa-bisa kalau dalam menghitung tur itu harus konsisten terus ya. Nanti kamu kalau ujian nggak bisa itu, Pak, saya jadiin PR, nanti besok dikumpulkan, nggak bisa kayak gitu, nggak lulus bisa-bisa itu. Jadi hitung ada paket 2 hari, nanti kamu dikasih soal untuk LSP gitu, buat paket turnya gitu. Itu harus selesai dalam waktu ya 2 jam 3 jam gitu. Harus selesai ya. Jangan minta perpanjangan waktu, nggak boleh ya. Apalagi udah kalau pakai rumus pasti cepat ya, perhitungannya seperti itu. Demikian yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada pertanyaan? Sebelum Bapak tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya. Mohon perhatiannya, tetap semangat ya. Jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian ya. Terus jangan lupa ini yang belum presentasi juga, laporan segera diselesaikan. Nanti saya akan koordinasi dengan Ibu Marta kapan untuk ujian presentasinya ya. Diupayakan sih di bulan ini gitu, tapi secepatnya lah ya, supaya kalian bisa memperoleh rapot, syarat menerima rapot ya, syarat menerima rapot untuk rapot yang aslinya itu bisa diperoleh syaratnya gitu. Demikian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama.